Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Pak dosen, di sini saya akan mempresentasikan sekilas tentang RPP saya. Nama sekolah saya mengajar di MTS Al Mansur, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 8 semester ganjil, materi pokok infak dan sedekah. Kemudian submateri Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Alokasi waktu 2 kali 45 menit dan pertemuan pertama. Untuk kompetensi inti, di sini ada 3. Yang pertama adalah berkaitan dengan spiritual, yang kedua berkaitan dengan sosial, yang ketiga berkaitan dengan pengetahuan, dan yang keempat berkaitan dengan keterampilan. Kemudian kompetensi dasar, yang pertama 3.2, yaitu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr, yang kedua adalah 4.2.1 mendemonstrasikan hafalan, yang ketiga 4.2.2 menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran Surat Al-Fajr. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah menjelaskan pengertian infak, yang kedua menerjemahkan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18, yang ketiga menganalisis isi kandungan, yang keempat menyimpulkan keterkaitan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18, yang kelima adalah menghafal, yang keenam adalah membuat proyek video hafalan, yang ketujuh mempresentasikan proyek video hafalan, dan yang kedelapan adalah membuat laporan tertulis. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian infak, yang kedua siswa mampu menjelaskan pengertian sedekah, kemudian yang ketiga siswa dapat menerjemahkan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18, yang keempat siswa dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18, dan yang kelima adalah siswa dapat menyimpulkan keterkaitan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Kemudian materi pembelajaran sudah terlampir, dan selanjutnya yaitu pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang dipakai di sini yaitu scientific learning. Kemudian yang kedua model pembelajaran, kami memakai think pair share. Yang ketiga yaitu metode, kita memakai ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media yang dipakai yang pertama adalah video pembelajaran, yang kedua adalah media PowerPoint. Yang kedua alat peraga, kami memakai gambar perilaku berinfak dan sedekah. Kemudian yang ketiga bahan ajar, kami memakai PowerPoint tentang infak dan sedekah. Kemudian yang keempat sumber belajar di sini yaitu Al-Quran, tafsir Al-Quran, kemudian buku dari Kemenak, materi Al-Quran Hadis kelas 8 tahun 2019, yang ketiga peragam pendukung, dan yang keempat adalah sumber internet lainnya yang relevan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, yang pertama adalah pendahuluan, orientasi yang terdiri dari guru memberi salam, kemudian menanyakan kabar, kemudian peserta didik menjawab salam, setelah itu salah satu peserta didik memimpin doa, kemudian guru mengecek kehadiran siswa, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi, memberikan motivasi, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya guru menyampaikan pembelajaran dan sub pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah apersepsi, yaitu guru melakukan apersepsi dengan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan inti, yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, yaitu guru menyampaikan materi melalui PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik mengamati video yang dilakukan oleh guru berkaitan tentang materi infak dan sedekah. Dan yang ketiga, peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang infak dan sedekah. Kemudian yang keempat, peserta didik tanya jawab tentang penjelasan guru. Kemudian yang kelima, peserta didik memberikan tanggapan dan pendapat terhadap video yang diberikan. Yang B, pengorganisasian belajar. Yang pertama adalah siswa diminta untuk berpasangan dengan temannya, dan masing-masing kelompok diberikan LKPD, dan masing-masing anggota kelompok menuliskan namanya pada bagian atas LKPD dengan menggunakan bullpoint. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan peserta didik dalam kelompok. Ya, sudah cukup, jangan dibaca semua. Ya Pak, terima kasih. Sudah pegang RPP-nya sampean. Iya Pak. Ya. Materi pokok infak dan sedekah. Tadi penilaiannya bisa kognitif, bisa sosial, bisa spiritual. Ya, sekarang saya tanya, dari tujuan pembelajaran yang ada itu, mana yang menunjukkan untuk domain yang kognitif, mana yang sosial, dan mana yang mendidik spiritual? Yang kognitif itu siswa mampu menjelaskan pengertian infak dan sedekah. Kemudian yang sosial, siswa dapat menganalisis isi kandungan. Yang spiritual, siswa dapat menerjemahkan Quran Surat Al-Fajr. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai
luhur yang ada di infak sedekah itu biar terinternalisasi dalam diri siswa. Tidak hanya sekedar pengajaran, tapi bagaimana dengan mendidik siswa itu agar punya habit, punya jiwa untuk bersedekah dan berinfak. Ya, membiasakan itu Pak, mengadakan kegiatan infak Jumat, infak harian Jumat di setiap kelas, kemudian memberikan masukan kepada mereka tentang pentingnya infak dan sedekah. Itu di jawaban lesan atau Anda paparkan di materi? Dipaparkan di materi orientasi sebelum pembelajaran pentingnya infak dan sedekah. Artinya membangun kesadaran dan membiasakan agar habit untuk bersedekah itu ada. Iya, Pak. Mana yang menunjukkan itu? Tidak tertulis. Di orientasi enggak ada. Ya, nanti secara konkret disampaikan ya. Oh iya. Di sumber bacaan Anda tambahi. Iya, Pak. Ini kan kita bicara tentang infak sedekah. Okay. Maka silakan nanti tidak hanya terkotasi mengacu pada buku modul saja, tapi buku sedekah atau infak. Iya, ya. Kira-kira anak-anak itu bisa membedakan nggak antara infak dan sedekah? Agak kesulitan Pak, kadang menerangkan pada mereka juga apa bedanya infak sedekah itu. Paling cuma kalau infak itu untuk kepentingan umum, sedangkan yang sedekah itu lebih ke kepentingan pribadi, seperti itu. Nah, jadi dari pengertian itu nanti bisa ditambahi di tujuan pembelajaran. Selain peserta didik bisa menjelaskan pengertian infak dan sedekah serta perbedaan antara infak dan sedekah, ada lagi nanti juga zakat. Oh iya Pak. Kalau sedekah itu pemberian si A kepada si B dalam bentuk apapun. Iya. Tinggal atas muka sudah potong. Iya. Saja. Iya. Sedekah non materi. Pemberian A kepada si B itu dalam bentuk uang. Iya. Dalam bentuk mal, ya harta. Tetapi kalau sedekah lebih daripada itu. Bisa dipahami ya? Iya. Zakat itu sudah ditentukan kadarnya, nisabnya, nah, jenis apa yang harus diberikan, kan begitu? Iya Pak. Jadi nanti jangan sampai kita bicara sampai menganalisis ini indikator pencapaian kompetensi ini sampai ada 8, tujuan pembelajaran ada 5. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ini itu infak sedekah ada apa namanya sampai beberapa kali pertemuan atau 1 kali pertemuan 2 kali 45 menit ini? Kalau ini 3 kali pertemuan Pak, karena ada nanti yang membedakan adalah ini dalilnya keterkaitan infak dan sedekah dengan Quran surat ini Al-Fajr, kemudian nanti yang kedua ada Al-Baqarah. Artinya di pertemuan ini pertemuan pertama ya? Ya. Ya, kalau pertemuan pertama berarti bahas tentang dasar pengertian infak, pengertian sedekah, perbedaan infak dan sedekah, hubungan atau keterkaitan infak dan sedekah, dan mungkin bisa menyimpulkan atau menganalisis isi kandungan daripada infak dan sedekah. Saja materinya juga sekitar itu. Soal nanti video dan sebagainya berarti nanti belakang. Oh iya, iya. Iya kan di pertemuan kedua dan seterusnya kan? Iya Pak. Orang tertulis mempresentasikan itu nanti belakang. Oh iya. Pencapaian kompetensinya misalnya 5, nanti tujuan pembelajarannya ya kita 5 itu. Materi yang diberikan nanti juga sekitar 5 itu. Iya, oke. Nah, jadi itu nanti ditambahkan di lampiran materi itu Pak ya? Ya, jadi pengertian infak, sedekah, perbedaan keduanya dan apa namanya keterkaitan itu. Ini belum tampak. Nah, isi kandungannya apa saja kan begitu? Iya. Ya, saya kira itu Bu bisa dikondisikan rekamannya dan panggilkan yang terakhir. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sekarang. Ya baik, silakan dibaca yang pertama, yang nomor 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adaba yawmin kabir. Ilallahi marji'ukum
وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Ya, sekarang ditulis, siapkan alat tulis, tulis surat Al-Ikhlas biar kelihatan semuanya. Ya, cukup. Ya. Selesai, Bu Muawana. Terima kasih, Pak.